saya sebisa mungkin akan Zoom langsung nulis di chat _hadir gitu aja ya. Iya, Bu. Ya, karena memang kondisi memang sudah tidak memungkinkan. Dan kita juga tergantung dengan jaringan seperti hari Senin dan Jumat kemarin itu saya terkendala jaringan juga begitu. Oke, sudah semua. Ini sudah 25. Yang kesulitan presensi hanya Agustin saja. Iya, yang lainnya tidak. Tidak, Bu. Oke, sudah. Begini ya, untuk kelas saya mungkin feedback atau reward kuis dan tugas itu tidak langsung. Karena apa? Karena saya juga meneliti satu persatu dengan per kalimat, dan nanti kan saya juga tidak semua untuk nilai akhir kan saya ambil rata-ratanya. Jadi yang pasti saya record karena by system sudah saya berikan ada kuncinya di sistem, jadi sudah tahu nilainya. Cuma saya tidak berikan ke kalian karena nilai itu kan karena di situ karena hanya kuncinya itu kan nilai akhir hasil akhir. Jadi sedangkan saya paling suka tentang proses. Jadi proses berhitung menemukan jawaban itu saya nilai. Kalau by system itu hanya hasil akhir saja. Ya. Jadi feedback-nya tidak langsung. Saya berikan feedback ada di saya. Anda akan terima saat saya upload nilai terakhir itu untuk semua tugas yang saya berikan Anda punya nilai, begitu ya. Karena LMS kita hanya bisa menilai untuk hasil akhir, misalnya kemungkinannya adalah 36. Kalau Anda tidak 36 itu langsung 0, padahal prosesnya mungkin benar. Pas nulis akhirnya Anda salah, kan sering terjadi seperti itu. Ya. Oke. Ini sudah 31, kita mulai dengan doa. Saya minta ya kameranya diaktifkan semua. Saya minta yang pimpin doa Putri Sulistyo Rini. Ya, Bu Vela, teman-teman, marilah kita berdoa sebelum memulai kegiatan perkuliahan pada hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi ya Bapak, terima kasih atas segala nikmat dan karunia-Mu yang masih boleh kami terima hingga pada hari ini, sehingga kami boleh melaksanakan perkuliahan dari peluang. Ya Tuhan, berkatilah dan bimbinglah kami selama melakukan kegiatan perkuliahan. Semoga apa yang kami pelajari dapat berguna untuk hidup kami di masa yang mendatang. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, selamat pagi. Saya minta maaf tentang kemarin. Saya ada miss di nomor 6 ya. Halo? Iya, Bu. Oke, nah sekarang saya minta yang nomor 6. Nomor 6 ada berapa nomor? 2 nomor. A sama B. Oke, sekarang saya minta yang nomor A itu
Bentar ya, saya mau share screen dulu. Kelompoknya Virgi. Virgi Aresco. Sudah terlihat? Belum, Bu. Oh, belum. Oke. Bentar ya, masih loading. Sudah? Yuk, siapa ini kelompoknya Virgi sama Frisco? Virgi sama Salomo. Siapa yang mau menjelaskan? Bu, share screen-nya belum kelihatan. Oh, belum kelihatan, padahal sudah loh ini. Belum, Bu. Belum, Bu. Belum, Bu. Belum kelihatan. Sebentar. Kelihatan, Bu. Sebentar ya. Sudah ya. Ini? Sudah? Belum, Bu. Belum, Bu. Oh, sebentar, sebentar. Belum. Sabar. Sudah, Bu. Sudah, oke. Oke, yuk siapa ini? Saya sebelumnya ini kemarin kan ada miss ya, rak buku karena tertutup begitu. Ya, sebenarnya yang tertutup itu adalah susunannya yang membentuk. Kalau tempatnya memang tertutup. Tempat rak buku kan tertutup ini. Iya. Tapi susunannya kan dia tidak yang pertama tidak bertemu dengan yang terakhir kan? Enggak, Bu. Enggak tahu, Enggak, hanya Bu. begini toh? Iya. Tidak Iya, Bu. berputar begitu toh? Oke, yuk sekarang punyanya siapa ini, Virgi atau Salomo? Ya, Bu. Mana ini? Oke, yuk. Baik, selamat pagi untuk Ibu Novela dan teman-teman sekalian. Pagi. Jadi di sini saya akan menjelaskan nomor 6A. Di sini kita dari soal kita diketahui ada 5 buku matematika, 4 buku fisika, dan 3 buku kimia. Dan kita membuat istilah dari buku matematika itu adalah M, buku fisika itu F, dan buku kimia adalah K. Nah, dari istilah ini kita jadikan faktorial. Dari 5 buku matematika itu kita bisa buat jadi 5 faktorial, dan untuk 4 buku fisika kita buat 4 faktorial, dan 3 buku kimia kita bisa buat 3 faktorial. Nah, karena di sini ada 3 macam buku, maka kita bisa menambahkan 3 faktorial. Sehingga dari 5 faktorial dikali 4 faktorial dikali 3 faktorial dikali 3 faktorial itu sama dengan 103.680 susunan. Terima kasih, Bu. Oke, ada yang menanggapi? Setuju enggak? Setuju, Bu, sama. Sama? Sama? Iya, Bu. Yakin? Siapa yang tidak sama, yo? Saya ketemu ada yang tidak sama. Maksud saya harus menunjuk. Sama semua? Coba ya.
punyanya ini siapa? Sama semua? Tempat saya sama, Bu. Yang lain? Sama, Bu. Saya sama, Bu. Sama, Bu. Yakin. Nah, ini ada yang tidak sama. Ini siapa ini? Ini mana tadi? Tempat kami juga beda, Bu. Siapa? Mervin. Tempat Mervin dan Tika, Bu. Oke, punyanya Mervin. Makanya saya kan ada yang beda, tapi tidak akan saya tunjuk siapa. Mervin. Mervin itu di mana ya? Hana. Kok nggak ada Mervin? Tidak saya save kok. Atau kamu share screen coba? Bisa nggak? Fikri. Tadi ada. Ini sudah tak download semua ya. Oke. Mervin coba. Bedanya di mana coba? Saya kirim ke Ibu, Bu. Oke. Ya, oke. Atau kirim ke WA grup aja. Sudah saya kirim ya, Bu, di WA Oke. Group. Oke. Di WA grup. Bedanya apa di sini? Mervin. Mervin dan Tika menggunakan permutasi berulang, Bu. Permutasi berulang. Permutasi berulang itu gimana? Oh, Menggunakan permutasi dengan unsur yang sama, Bu. Berulang. Mohon maaf, Bu. Dengan unsur yang sama. iya, alasannya apa? Jadi pertama yang kita diskusi itu kan melihat beberapa referensi, Bu. Referensi, terus kita mencoba menyederhanakan soalnya. Dari yang matematika 5, fisika 4, kimia 3 itu kita coba sederhanakan menjadi matematikanya 2, fisika 1, kimia 1. Terus kita coba sederhanakan lagi matematika 2, fisika 2, kimia 1, dan kita mencoba ternyata nanti hasilnya itu sama dengan ketika dicari secara manual, Bu. Kalau kita coba pakai permutasi siklis, ternyata hasilnya nggak sama. Jadi kita kemudian mengambil kesimpulan bahwa ini bisa digunakan permutasi unsur berulang, Bu. Mohon maaf apabila kami salah, Ibu dan teman-teman. Ada tanggapan? Ada tanggapan enggak? Itu cara menyederhanakannya jadi 2 tuh gimana? Itu hanya mengambil contoh yang lebih simpel dari soalnya aja, Dek. Jadi itu kan soalnya ada 5 matematika, ada 4 fisika, 3 kimia, itu kita mencoba menyederhanakan soalnya. Jadi 2 matematika, 2 fisika, dan 1 kimia, kayak gitu. Biar lebih mempermudah mencari secara manual, terus menggunakan rumus apakah sesuai atau enggak, kayak gitu. Yang lain? Ada? Ada pendapat? Ada pendapat enggak?
Karena ya rata-rata itu hampir sama jawabannya sama punyanya Virgi. Contoh ya, punyanya Renata itu seperti ini. Bentar. Ini sudah kelihatan? Belum, Bu. Nah, Bu. nah, kan begini ya. Sudah kelihatan? Sudah. Sudah. Jawabannya itu adalah tidak punyanya Virgi, tidak punyanya Renata, tidak punyanya Mervin. Nah, prosesnya gini. Benar bahwa susunan pertama yang mungkin 6, benar toh? Benar nggak? Iya kan? Nah, misalnya kan 6 ini. Ya. Kan bisa ini atau ini atau ini atau ini toh? Kemungkinannya kan bisa susunan ini, susunan pertama ini, bisa susunan kedua ini, bisa susunan ketiga ini, bisa susunan keempat ini toh? Ya, berarti apa? Bisa susunannya kita bisa menyusun tipe model 1 atau model 2 atau model 3 atau model 4. Jadi kalimatnya apa? Kata sambungnya apa? Atau. Atau. Kalau atau gimana? Iya toh? Iya enggak? Iya. Iya, jadinya berapa? 6 tambah 120 tambah 24 tambah 6 berapa? Ini 30 150 tambah 6 156 kemungkinan. Itu yang nomor A. Ya. Kalau ini kan berarti kalau Anda ini itu kan susunannya bisa tipe 1 dan tipe 2 dan tipe 3 dan tipe 4 toh. Padahal bukunya kan macam-macam. Kalau dan itu kan bukunya yang sudah disusun tipe 1 tidak boleh diganti tipe 2 toh. Iya enggak? Iya enggak? Iya, Bu. Iya. Nah, kalau yang atau itu kan tipe 1, nanti bisa diubah lagi tipenya menjadi tipe 2. Nanti bisa lagi diubah lagi tipe 3, bisa lagi diubah tipe 4. Jadi kata sambungnya adalah apa? Atau. Dipahami ya? Sampai sini paham nggak? Paham, Bu. Paham ya? Karena bukunya berapa bukunya? Bukunya matematika berapa? 5. 5. Fisika? 4. Kimia? 3. Hanya itu toh? 3. Iya. Kalau kita catat model 1, kan langsung bisa kita copot lagi, coba model 2, begitu bukan? Iya. Berarti kan tidak, kalau kata bantunya dan tipe 1 kita tata, terus nanti yang tipe 1 ini tetap tidak boleh diubah, baru ditambahi tipe 2. Seperti Anda memakai celana atau celana panjang atau celana pendek. Kan diganti toh itu? Iya enggak? Iya. Bu. Paham di sini. Jadi semuanya salah ya, walaupun prosesnya benar karena apa? Ada 4 tipe ini toh? Iya enggak?
Iya, Bu. Iya. Iya, Bu. Makanya Kak, jadi ada nomor A ada 156 Kemungkinan kemungkinan yang tersusun. Paham? Kalau Paham. Oke. Sekarang yang B siapa ini? Yang B? Yang B kelompoknya siapa? Oh, baru menjawab A saja ya? Iya. Iya. Bu. Nah, Kami sekarang semua coba kiranya dikerjakan yang B kelompoknya Atika. Nanti kita apa? Atika atau Yoli pakai laptop atau pakai HP? Halo? Atika atau Yoli bisa mendengar saya? Bisa, Bu. Kalau Oke. saya menggunakan laptop, tapi sepertinya Yoli menggunakan HP. Atau laptop juga. Nah, siapa ini yang mau menyenangkan? Jadi kuisnya 0 semua ini ya, kalau by system. Kalau saya cek, saya koreksi biasa ya, ada yang dapat 60. Ya, jadi saya mengkoreksinya tidak harus dengan sistem, tidak selalu dengan sistem. Oke, yang nomor bisa? Bisa nggak? bisa, Bu. Bisa, coba. Atau yang ada yang sudah mengerjakan selain yang saya tunjuk tadi? Bentar, Bu. Nomor 6B itu saya menggunakan cara Itu yang mana? Kalau menggunakan laptop bisa Anda bisa share screen pakai whiteboard, coba nulis di itu pakai kursor. Coba siapa yang menerangkan? Yoli, Bu, yang menerangkan. Oke, sambil kalian nanti kalau besok PLP menggunakan Zoom bisa ini. Bisa coba share screen, pilih yang whiteboard. Iya, Bu. Bu, atau kan Yoli udah kerjain filenya. Nah, saya share screen aja gimana? Oh, boleh. Cuman ada keliru sedikit di bawah. Nggak apa-apa. Nanti kalau keliru sedikit kamu di PDF itu kan bisa nyoret-nyoret PDF-nya. Iya, Bu. Ya, coba. Bentar ya, Bu. Itu RP. Dilihat dulu tuh itu apa aja. 30N dikali 20N kali 0,6. Coba. Sudah? 30 itu berarti kan FP-nya. Iya. Terus RP ini 0 dari mana? RPP. Oh, karena titik P. Coba lihat lagi. Ini loh. Teman-teman, apakah share screen saya sudah terlihat? Terlalu kecil ya? Sebentar, Bu, saya zoom dulu. Ini ada yang diskusi 2N. 2N itu mata kuliah apa ya? Kali ini sudah jelas atau belum, teman-teman? Sudah, saya. Sudah. Mungkin Yoli bisa menjelaskan. Sudah, baik teman-teman, selamat pagi. Saya akan menjelaskan nomor 6B. Nomor 6B itu saya mengerjakan dengan cara faktorial. Yang pertama ada 2 faktorial, 4 faktorial, terus berapa ya, saya lupa. Ada 4 faktorial, terus ada
Nah, itu karena dari dari soalnya buku-buku fisika saja yang saling berdampingan. Jadi buku fisika itu kan jadi ada dua kemungkinan. Jadi buku fisika sama buku matematika dan kimia yang bercampur. Jadi saya tulisnya 2 faktorial. Terus yang kedua ada 4 faktorial. Nah, 4 faktorial itu dari kemungkinan 4 buku fisika, urutan 4 buku fisika. Terus ada 8 faktorial. Nah, 8 faktorial itu dari jumlah 5 buku matematika dan 3 buku kimia dijumlahkan karena itu Halo? Halo? Apakah putus kalian yang mendengarkan Yoli? Iya, Bu, putus-putus. Oke. Maaf Bu, jaringan saya kurang bagus. Bu. Iya, oke, nggak apa-apa. Nah, jadi tadi ada 2 faktorial. 2 faktorial itu dapat dari 2 kemungkinan, yaitu buku fisika sama buku matematika dan kimia yang bercampur. Terus ada 4 faktorial, yaitu dari nanti kemungkinan urutan buku fisika. Terus ada 8 faktorial, yaitu jumlah dari buku matematika dan buku kimia yang dijumlahkan. Makanya jadi 8 faktorial. Terus dari 2 faktorial hasilnya 2, terus 4 faktorial ada 24, terus 8 faktorial ada hasilnya 4 berapa ya tuh? 40.320. Terus saya totalkan jadinya hasilnya 1.935.360 kemungkinan cara atau susunannya. Ya, tadi yang salah yang mana? Kalau misalkan dilihat dari yang Ibu jelaskan, bukannya ini seharusnya ditambah juga ya, Bu? Iya, betul. Ya, jadi ditambah ya. Prosesnya sudah benar, cuma itunya di hasil akhirnya semua kemungkinan tadi itu ditambah. Oke? Oke. Baik, Bu. Oke. Nah, sekarang untuk yang kombinasi itu coba pelajari sendiri. Nanti saya akan berikan kuncinya yang ada 2 masalah atau itu? File kombinasi kalau nggak salah. Atau ada berapa soal? 3. Nah, 3 nanti akan saya berikan clue-nya. Anda coba cara sendiri, nanti dikumpulkan. Nanti terus setelah Anda mengumpulkan, saya akan memberi jawaban semuanya. Nah, selanjutnya kita pelajari, Anda sudah mendownload di LMS tentang materi peluang. Sudah, Bu. Sudah ya? Sudah, Bu. Oke, sebentar saya. Materi peluang. Nah, ini peluang suatu kejadian. Ada yang tahu nggak? Kemarin kita awal itu adalah belajar tentang apa? Ruang sampel dan percobaan ruang sampel dan kejadian toh? Iya. Ya. Nah, terus yang kedua kok kita belajar tentang filling slot, diagram pohon, itu kenapa? Ada yang tahu nggak hubungannya? Ada yang tahu tidak? Tidak ada yang tahu. Mungkin dengan peluang kejadian, Bu. Ya, berkaitan dengan peluang kejadian. Jadi, ruang sampel itu kan suatu himpunan, bukan? Ya, nah suatu himpunan kan punya
anggota himpunan, iya kan? Nah, banyaknya anggota himpunan itu bisa dihitung dengan menggunakan teknik membilang, bisa menggunakan filling slot banyaknya, bisa menggunakan diagram pohon prosesnya, bisa menggunakan permutasi, tergantung permutasinya apa, bisa menggunakan kombinasi, bisa menggunakan semua dengan kata bantunya apa kalau kata bantunya itu. Dan maka hasilnya akhirnya akan dikalikan kalau kata bantunya atau hasil akhirnya akan dijumlahkan. Itu untuk menentukan banyaknya himpunan banyaknya ruang sampel. Dalam ruang sampel itu terjadi ada himpunan bagian namanya kejadian. Nah, proses mencari banyaknya kejadian itu juga bisa menggunakan teknik-teknik yang tadi itu. Jadi ada hubungannya ya. Nah, sekarang saya masuk ke peluang. Peluang di sini kemarin kita janjian di kelas ini notasi untuk ruang sampel itu S atau T? T, oke. Saya mengikuti ya. Ini tolong Anda revisi ini NT. Yang ini. Baik, Bu. Yang ini loh. Ya, yang ini tuh NT. Jadi definisi peluang suatu ruang sampel T dari suatu percobaan dengan setiap elemen T memiliki kesempatan muncul yang sama. Misalkan A adalah suatu kejadian sehingga A itu adalah himpunan bagian dari T, ya, yang kemarin. Ya, maka peluang kejadian A adalah notasinya adalah PA sama dengan banyaknya elemen kejadian dibagi banyaknya ruang sampel. Ya. Nah, di mana PA di sini adalah peluang kejadian, NA itu banyaknya elemen pada suatu kejadian A, NT di sini Anda revisi nanti NT, itu adalah banyaknya elemen pada ruang sampel T. Nah, saya tanya nih, sebentar saya tunjuk ya. Safira. Saya tanya ke Safira, banyaknya elemen A itu bagaimana dengan banyaknya elemen NS atau NT? Banyaknya elemen suatu kejadian itu bagaimana dengan banyaknya elemen di ruang sampel? Apakah sama besar, sama banyaknya? Apakah lebih sedikit banyaknya atau lebih besar banyaknya? Coba Safira. Paham nggak? Ada nggak? Tadi saya lihat. Bagaimana? Halo? Atau koneksi saya mati ya? Halo? Bagaimana? Ya, Bu. Iya. Bagaimana? Safira? Apakah banyaknya kejadian itu lebih sedikit dari banyaknya ruang sampel atau banyaknya kejadian itu sama dari banyaknya ruang sampel atau banyaknya kejadian itu lebih besar daripada banyaknya ruang sampel?
Gimana? Halo? Saya tanya nih, Winda, kamu dengar suara saya nggak? Dengar, Bu. Safira kemana ya? Mungkin koneksi internetnya kurang stabil, Bu. Koneksinya, Bu. Oke, kalau begitu Deborah saja. Bagaimana? Halo? Banyaknya kejadian A, banyaknya anggota himpunan A itu terhadap banyaknya anggota himpunan ruang sampel itu apakah lebih banyak, lebih sedikit atau sama? Menurut saya yang di A lebih yang di A lebih sedikit dari yang ruang semesta, Bu. Ya, betul. Bisa lebih sedikit atau sama. Ya. Dia tidak mungkin akan lebih besar dari ruang sampel. Maka nilai peluang itu tidak boleh lebih dari 1. Maksimal itu 1. Ya. Apakah boleh negatif? Christine? Boleh negatif enggak? Tidak, Bu. Tidak boleh, karena apa? Banyaknya itu kan tidak boleh negatif toh. Maka nilai peluang itu itu bernilai antara 0 sampai 1. Ya. Dia bernilai 0 itu jika kejadiannya itu tidak mungkin terjadi. Ya. Misalnya percobaan saya melempar dadu. Ya toh? Terus saya ada kejadian B, itu adalah kejadian munculnya sisi gambar. Maka A itu merupakan apa? Himpunan kosong. Dan banyaknya adalah berapa? 0. 0 dibagi dengan banyaknya ruang sampel tadi apa percobaan saya? Banyaknya ruang sampel kan 6 toh. 0 bagi 6 berapa? 0. Jadi nilai peluang itu diingat-ingat ya. Dia tidak mungkin negatif dan tidak mungkin lebih dari 1. Ya. Kalau nanti Anda menghitung itu lebih dari 1 pasti salah. Itu peluang loh ya. Kalau banyaknya kejadian bisa lebih dari 1. Ya. Oke? Paham ya? Jadi peluang kejadian 0 itu jika apa? Kejadian itu tidak mungkin terjadi pada ruang sampel tersebut. Seperti contohnya tadi saya sebutkan. Nah, kejadian itu bernilai 1, itu kejadian yang pasti akan terjadi. Ya. Oke? Nah, di sini itu pengantar saya tentang peluang itu diingat-ingat nilainya antara 0 sampai 1. 0 itu adalah kejadian yang tidak mungkin terjadi. 1 itu adalah kejadian yang pasti terjadi. Contoh kejadian pasti terjadi. Hari ini saya bernafas. Itu kan kejadian terjadi toh? Iya enggak? Nah, itu dia. Berapa peluang kamu bernafas hari ini? 1, karena pasti toh. Begitu. Nah, ini ada contoh, coba Anda pelajari, ada latihan. Berapa latihannya? 2. Ya. Terus kemarin
waktu di materi ruang sampel dan kejadian itu kan ada kejadian A, B, C, D, E, begitu toh di soal-soal kemarin itu. Tolong Anda hitung juga peluang masing-masing kejadiannya. Jadi Anda pahami ini, kerjakan latihan 1 dan 2 ini, selanjutnya adalah tentukan peluang kejadian dari soal-soal waktu percobaan ruang sampel dan kejadian. Paham? Paham? Ibu. Ya, nanti dikumpulkan di LMS setelah saya bisa akses LMS-nya. Oke? Ada pertanyaan? Ada, Bu. Belum ada, Bu. Oke, nanti Saya ingin bertanya. Iya. Bu, saya bertanya yang nomor 6 tadi masih boleh, Bu? Apa? Ingin bertanya yang nomor 6 tadi apakah masih boleh, Bu? Ini putus-putus ya, Vika? Ada di kolom chat, Bu, itunya. Di kolom chat ada, Bu. Boleh, Vika boleh. Tadi itu caranya dijumlah semua atau yang dikalikan ya, Bu? Putus-putus ya? Mungkin di chat aja coba. Itu tadi hasilnya dijumlahkan, Pika. Hasil akhirnya dijumlahkan, Tika. Oh, dia menanyakan hasil akhir ya? Iya, Bu. Oh iya, dijumlahkan. Karena ada, dipahaminya, kalau kita menyusun buku dengan jumlah buku 12, itu kan bukunya bisa diambil lagi untuk ditata ke tipe yang baru. Paham, Tika? Siapa? Vika? Halo? Kalau saya menemukannya itu yang matematika, fisika sama kimia itu kan dijumlahkan kan, Bu. Terus terakhirnya dikali 6, Bu. Bagaimana ya, Bu, itu? Saya nggak dengar ya. Putus-putus Jadi Vika bertanya, Bu, itu Vika menemukannya itu yang buku fisika, kimia, sama matematika dijumlahkan. Selanjutnya Vika itu mengalihkan 6 dengan dikali 6 yang dari 3 susunan buku itu loh, Bu. Kan 3 faktorial. Terus dikali 6 gitu. Jadi Vika jumlahkan dulu kemungkinan bukunya terus dikalikan 6 gitu, Bu. Gini, pekerjaannya Vika yang detail tadi, itu sudah diupload di tugas belum? Saya belum bisa buka semuanya ini soalnya. Nanti saya lihat dulu, nanti kalau itu saya komentari, saya bikin catatan. Ya, karena ini kondisi putus-putus saya nggak dengar ya. Dijumlahkan atau sebentar. Tadi caranya dijumlahkan semua atau ya ada yang dikalikan ya, Bu. Jadinya ini. Yang di Moodle salah? Salah, bukan di Moodle. Aduh, putus-putus ya, saya nggak dengar ya. Nah, gini aja, yang coba punyamu itu kamu tuliskan, kirim ke WA grup, nanti saya lihat. Ya, ini soalnya saya nggak jelas ya. Ya, oke, begitu ya. Oke, nanti akan saya respon seperti yang kemarin-kemarin. Nah, untuk selanjutnya kegiatannya pelajari tentang peluang, ada latihan soal dikerjakan, nanti dikumpulkan, nanti saya infokan ke LMS-nya. Ya. Karena ini mudah, maka bekerja sendiri-sendiri dulu. Oke. Nah, selain 3 soal itu, untuk latihan juga ada latihan soal pada review percobaan, ruang sampel kejadian itu dicari peluangnya. Peluang kejadian A itu
apa kemarin kan sudah ketemu toh banyaknya kemungkinan banyaknya kejadian A-nya apa saja himpunannya ya dicari. Ruang sampelnya apa ya sudah dicari peluangnya. Oke? Saya akhiri Zoom hari ini kali ini, nanti saya sebisa mungkin saya akan buka Zoom lagi, tergantung jaringannya juga ya. Kalau tidak ya nanti kita tutup kuliahnya pakai WA Group. Oke? Nanti kita diskusi via WA Group saja. Oke? Oke. Selamat pagi, selamat belajar tentang teori peluang. Bisa bertanya dengan